Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah, jamaah salat subuh yang sangat saya hormati, saya muliakan. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita, puasa kita, tarawih, infak, sedekah, tadarus Al-Quran, mudah-mudahan ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan manusia, menjadikan diri kita pribadi yang muttaqin. Hadirin, perkenankanlah saya membaca sebuah referensi Imam Ibnu Jauzi, kitab yang berjudul Birrul Walidain. Birrul Walidain Wasilatur Rahim. Sebuah riwayat Imam At-Tabrani wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dinarasikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'adal mimbar faqala amin amin amin. Ketika Rasulullah naik ke mimbar di Madinah itu ada mimbarnya Rasulullah, nggih. Ibu-ibu semerap, nggih, yang pernah haji itu. Berapa trapnya itu? Enggak pernah hitung ya, berapa trap. Ketika Rasul naik mimbar itu, beliau mengatakan, berucap amin, amin, amin. Sampai 3 kali. Fanazala, falamma nazala, qila ya Rasulullah, innaka hina su'attal mimbar, qulta amin, amin, amin. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa panjenengan ketika naik mimbar lalu mengatakan amin, amin? Rasulullah menjawab, inna Jibril alaihi salam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam atani sowan dumateng Kanjeng Nabi, datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala, Jibril ini berdoa, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'abadahu Allahu qul amin. Amin yang pertama yang diucapkan Rasulullah, ternyata Jibril niki berdoa, mudah-mudahan man adraka, barang siapa yang bertemu
berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dikasih umur panjang oleh Allah, diberi sehat walafiat oleh Allah, diberi kekuatan lahir dan batin. Falam yughfar lahu, maka dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, dosa-dosanya belum dibersihkan oleh Allah. Famata, lalu orang tersebut meninggal dunia. Fadakhalan nar, maka dia pasti akan masuk neraka. Fa'abadahullah, maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan dari pribadi karakter orang yang seperti itu. Maka Kanjeng Nabi, amin. Niki amin yang pertama. Kalau malaikat yang berdoa, yang mengamini manusia yang terbaik yaitu Rasulullah, kira-kira tidak ada yang menghalangi. Pasti diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih umur panjang. Betapa banyak saudara-saudara kita sing gak menangi Ramadan. Gak menangi Roma karena umurnya dicabut. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak sehat tapi berupaya kepingin. Tapi niki enten tiang, insya Allah mriki wonten enten. Wonten enten nggih. Wonten enten. Sehat walafiat. Umurnya kuat, tapi dia tidak puasa. Tidak puasa, tidak tarawih. Akhirnya dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu. Tidak mau zakat, tidak mau sobat masjid. Akhirnya dosa-dosanya masih banyak melekat pada dirinya. Ini doanya Jibril, fatakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Yang kedua, amin yang kedua, Rasulullah mengatakan amin itu ketika Jibril waman adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yabirruhuma famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah kul amin. Malaikat Jibril mengatakan barang siapa ada seseorang yang bertemu, berjumpa, hidup bersama bapak ibunya, atau au ahadahuma, atau salah satunya bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya, falam yabirrohuma, dan dia tidak mau birrul walidain, tidak mau berbuat baik kepada ibunya, tidak mau memuliakan, menghormati ibunya. Famata, kalau dia meninggal dunia, fadakhalan nar. Kul amin. Jibril berdoa, Rasulullah yang mengamini, pasti dia akan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, nampak di tengah-tengah kita adik-adik saudara-saudara kita yang sangat berani pada kedua orang tua. Nadanya, ngomongnya itu tinggi, suaranya keras. Kalau disuruh seringkali bantah, mengumpat, membentak orang-orang tua. Ini salah satu bentuk daripada hukukul walidain, berani kepada kedua orang tua. Ini mendapatkan doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi putra-putri kula panjenengan sedaya menjadi putra-putri yang soleh, solihah, yang selalu ingat kepada jasa pengorbanan kedua orang tua
kita. Tidak henti-hentinya mendoakan kepada orang tua kita. Betapa ibu kita sudah mengandungnya. Mengandung berapa bulan, Bu? Belum panjangan nilai. 9 bulan lebih. Lalu melahirkan. Lalu menyusui. Ini kan pekerjaannya ibu-ibu. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Satu hal yang berat. Maka jika ada seseorang yang berani pada ibunya, bentak-bentak, apalagi menolak perintahnya, kullu dzunubi yu'akhkharu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Dalam sebuah riwayat Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak sahihnya, kullu dzunub, setiap dosa anak Adam ini yu'akhiru minha, tangguhkan siksaannya. Siksaannya diundur nanti pada hari kiamat. Masya'a yaumil illa uququl walidain, kecuali anak yang durhaka kepada orang tua. Hidupnya tidak berkah. Uripe soro karena berani kepada kedua orang tua. Tidak mau menghargai jasa-jasanya. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayat, maka baginya disegerakan siksaan ketika masih di dunia. Di dunia dia sudah mendapatkan perskot dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang ingin mendapatkan berkah, ridho dari Allah, maka hormati, muliakan, hargai kedua orang tua. Waman ardha walidayhi faqad ardallah, waman ashata walidayhi faqad ashatallah. Barang siapa yang ingin mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, berkah dari kedua orang tua kita, maka ia harus ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang ingin mendapat kebencian, kalau dia dibenci oleh orang tuanya, kedua orang tuanya, maka dia juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Karena itu Idul Fitri adalah momentum yang tepat untuk bersama-sama kita bersimpuh, minta maaf, minta ampun segala dosa-dosa, mengingat akan kesalahan kita sebagai anak. Maka ketika orang tua kita sudah almarhum, maka jangan lupa berziarah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un ba'da mautiha?" Wahai Rasulullah, bapak ibuku sudah meninggal. Bapak ibuku sudah wafat. Bagaimana cara saya untuk berbuat baik, birrul walidain, kepada mereka? Qala ad-du'a'u lahuma. Jangan lupa setiap pada salat mendoakan kepada keduanya. Wal istighfaru lahuma, bacakan istighfar melalui doa Yasin, tahlil, istighfar dan seterusnya. Kita memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Wa infadu ahdihima, jangan lupa melaksanakan wasiatnya. Ini penting, yang sering dilupakan, wasiat kedua orang tua kita. Wa ikramu sadiqiha, memuliakan teman-temannya, menghormati
kawan-kawan bapak ibu kita. Wasilaturrahmi allati la rahimalaka illa min qibalihima, rawahul Bukhari. Hadis ini sahih, perintah sebagai anak supaya menghormati kepada teman-teman bapak ibu kita, saudara-saudara bapak ibu kita, menyambung silaturahim di mana kita dulu belum pernah kenal, tetapi bapak ibu kita akrab dengan mereka. Ini pesan Rasulullah. Yang terakhir bapak ibu sekalian, doa yang diamini oleh Rasulullah, doa malaikat Jibril, waman dzukirtu indahu wa lam yusalli alaika famata fadakhalan nar fa'abadahu Allahu kul amin. Kata Jibril, barang siapa yang nama Rasulullah disebut lalu dia tidak mau bersolawat, walam yusalli alaika, dia tidak mau menjawab solawat Rasulullah, berarti dia tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Jibril, fadakhalan nar, orang yang paling bakhil, paling medit ketika nama Rasulullah disebut, dia tidak mau menjawab dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi. Walaupun dalam hati, Pak. Ya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Tidak harus dengan suara keras. Jadi kita mengingat membaca sholawat sekali sudah banyak diterangkan para ulama. Tapi kadang-kadang kita ini lupa bahwa baca sholawat itu amat sangat penting. Allah saja bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Monggo di hari yang bahagia ini, bulan suci Ramadan, mari kita bersolawat. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Mudah-mudahan Rasulullah kelak memberikan syafaat, nuntun kita di Shiratal Mustaqim, memberikan minuman sehingga kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari siksa neraka. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna salatana, taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana
وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وكل عباداتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.